Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Hari ini saya masih menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara melalui firman Tuhan yang akan menjadi renungan buat kita hari ini. Semoga kita tetap semangat, tetap bersukacita. Mari kita sambut hari ini dengan gembira. Karena apa? Sukacita itu kita yang menciptakan. Jangan mau saudara-saudara kehilangan sukacita dalam hidupmu. Sekalipun mungkin hidupmu mengalami begitu banyak pergumulan, ada masalah, situasi ekonomi sedang kacau balau, tapi saya mau katakan kepada kita, hati kebahagiaan kita yang menentukan. Kalau kita mau mengatakan kepada hati kita, aku tetap mau berbahagia sekalipun situasiku begitu banyak pergumulan. Dan saudara-saudara, mari pilih untuk bersukacita, maka hidupmu akan bersukacita. Ketika pergumulanmu begitu berat dan engkau mengambil sikap untuk menderita, maka hidupmu akan menderita. Tetapi ketika sekalipun penderitaan, sekalipun tekanan banyak, sekalipun pergumulan banyak, ketika kita mau menyatakan, aku tetap mau bersukacita karena aku memiliki Allah yang selalu memberkatiku, maka aku akan bersukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Korintus 13 ayat 9 sampai ayat 10 dikatakan demikian. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dalam hidup ini banyak kita yang salah memahami, salah mengira tentang karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Banyak orang menyangka bahwa karunia yang diberikan Tuhan kepada kita itu akan menetap atau kekal. Sehingga banyak orang yang merasa sombong, merasa angkuh, merasa tinggi hati. Dia pikir karunia yang diberikan Tuhan itu kepadanya untuk selama-lamanya. Karunia mengajar itu akan sementara saja. Karunia punya jabatan juga itu sementara saja. Karunia untuk bernubuat itu juga sementara. Apapun yang diberikan karunia Tuhan kepada kita untuk dilakukan dalam kehidupan kita di dunia. Dan waktunya terbatas. Oleh karena itu saudara-saudara, karunia diberikan Tuhan untuk memperlengkapi kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki kepada kita saudara-saudara? Supaya kita boleh menjadi berkat. Supaya kita boleh menjadi apa? Menjadi keselamatan juga. Dengan kita memberitakan Injil, kita sedang menyelamatkan orang lain. Ketika kita menyampaikan nubuatan tentang firman Tuhan, maka kita akan memberkati mereka. Ketika kita membantu orang lain, ketika kita memiliki jabatan, kita sedang memberkati orang lain. Kita sedang menyalurkan berkat yang Tuhan berikan melalui kita, yaitu melalui karunia demi karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu jangan sombong, jangan angkuh, jangan jadi tinggi hati. Kalau kita diberikan kemampuan demi kemampuan, mungkin kepintaran, kepiawaian untuk berbicara, dan kemampuan untuk memikirkan atau menganalisa, memberikan saran, menginspirasi, memotivasi, dan banyak lagi karunia demi karunia, seperti nubuat, seperti berdoa, karunia roh. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, jangan bangga-banggakan itu. Jangan engkau justru menyombongkan karunia itu. Justru engkau pakai karunia itu untuk menyatakan kehendak Allah, untuk menyampaikan kasih yang Tuhan berikan kepada kita melalui karunia yang Tuhan sampaikan. Kasih kita sampai kepada setiap orang. Nah, oleh karena itu ketika kita disampaikan karunia, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Kalau kita punya jabatan, saudara-saudara, ada orang yang bisa kita bantu. Dengarkan ini baik-baik. Saya mau katakan kepada kita, siapapun yang mendengarkan khotbah ini, renungan ini, kadang-kadang saya kesal sekali.
Kalau ada orang yang punya jabatan jadi direktur, jadi apalah ya, jenderal, jadi GM, jadi kepala-kepala di kantor-kantor atau apapun itu. Saya mau katakan kepada kita, justru mari pakai itu untuk membantu. Jangan katakan saudara-saudara, sudah kubantu begitu banyak orang, tapi ternyata mereka juga sombong, tidak mau berbaik budi, tidak mau membalas budi kita. Hei, saudara-saudara, kita juga adalah orang yang dianugerahkan berkat. Ketika kita tidak mau membantu orang lain, pasti Tuhan juga mengatakan, sombong banget ini manusia. Padahal aku sudah memberikan berkat kepadanya. Jadi tidak peduli orang lain mau membalas itu demi kebaikan, menjadi kebaikan kepada kita atau dia sombong. Tetapi saudara-saudara, jangan berhenti membagikan karuniamu, membantu orang lain, memberkati orang lain. Itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus yang terjebak kepada pengalaman-pengalaman rohani. Karunia-karunia rohani yang sudah diberikan yang menjadi identitas kekristenan kita. Jati diri Kristen adalah kasih. Sedangkan karunia-karunia itu adalah sarana. Ingat sekali saudara-saudara, camkan ini baik-baik, itu hanya sarana. Jadi kadang-kadang saya nggak mengerti kalau ada orang yang memiliki jabatan ketika kita minta tolong, ya Tuhan, sombongnya tidak tanggung. Saya sudah banyak sekali berhubungan dengan orang-orang yang memiliki jabatan, maaf, yang di pertanahan, yang di pemerintahan, yang di mana? Yang di kepolisian, yang di ketentaraan, di kedokteran, kesehatan, ya, banyak hal. Kadang-kadang saya pikir, kalau sama hamba Tuhan saja dan untuk kepentingan masyarakat saja, untuk kepentingan jemaat, artinya untuk kepentingan Tuhan, dia tidak mau membantu, terus terang Anda akan menyesal nanti. Saya mau ingatkan ini. Makanya saudara-saudara, kalau engkau menjadi dokter, bantulah orang yang sakit. Apalagi jemaat Tuhan. Kalau engkau menjadi tentara, bantu orang-orang yang yang lemah. Kalau misalnya kita punya jabatan, bantu orang supaya dia juga bisa memiliki atau masuk ke dalam dinas ketentaraan, ke kepolisian. Ya kan, asal dia punya kompetensi, asal dia mempunyai kemampuan. Itu. Jadi makanya nantinya kita akan menyesal setelah jabatan itu berlalu dari kita. Karena itu hanya sarana, cuma sementara saja. Dan itu yang saya katakan selalu saudara-saudara, orang bisa kena post power syndrome. Kenapa orang kena post power syndrome? Ketika dia mantan direktur, mantan kepala, mantan jenderal atau mantan kapolda, mantan pangdam misalnya. Ketika dia tidak mempergunakan kesempatan itu untuk membantu orang lain, yaitu ujungnya dia kena post power syndrome, ya kan? Dulunya dia dihormati orang di kantor, disegani, disapa. Tapi karena dia bukan orang yang mempergunakan jabatannya dengan baik, sehingga orang tidak mau tahu dengan dia. Itu. Jadi makanya, tetapi ingat, orang yang baik, orang yang terus memberikan bantuannya kepada orang lain, maka dia tidak akan pernah kena post power syndrome. Karena dia adalah orang yang baik. Dia akan terus dihormati orang, terus diingat orang. Itu. Saya mau ingatkan, ada kapolda yang baik hati dulu. Saya tidak perlu menyatakan marga dan siapa dia. Tapi dia luar biasa baiknya misalnya. Ada pangdam juga yang begitu saya kenal, begitu baik. Ya kan, kadang-kadang saya berpikir, baik banget ini. Dan saya makin hormat. Itu. Jadi itu luar biasa. Buat saya itu, apalagi orang yang mau memberikan perhatiannya untuk Tuhan. Sekali lagi untuk Tuhan, untuk gereja. Berikan perhatianmu. Ya kan, berikan fokusmu. Karena itu untuk Tuhan. Bayangkan, untuk Tuhan saja kita tidak membantu. Bagaimana kita mau Mau diberkati Tuhan. Ketika jabatan kita sudah habis selesai, tinggal Tuhan menuntut engkau. Engkau manusia yang tidak berguna. Itu kata Tuhan kepada kita. Makanya saudara-saudara,
saya selalu mengetuk pintu hati orang-orang Kristen yang punya jabatan. Perhatikanlah orang lain. Mari jadi berkat. Apalagi untuk soal apa? Untuk soal pelayanan di gereja untuk Tuhan. Jangan sombong. Itu yang saya katakan tadi. Ya, itu semuanya adalah sarana. Ya, sarana akan mubazir ketika tidak dipakai. Ingat itu. Sarana akan mubazir. Dan Tuhan akan marah. Tuhan juga tidak akan menyampaikan sarana itu kepada orang yang tidak bermanfaat. Bahkan Tuhan akan mencabut dia. Bahkan disiksanya orang yang seperti itu. Karena dia tidak berguna. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, memang perkataan kadang-kadang terlalu kejam firman Tuhan. Terlalu berat untuk kita dengarkan. Tapi saya mau katakan ini supaya setiap kita, mari kita pakai jabatan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi sukacita untuk terus kepada Tuhan. Ingat, sekali lagi saya mau katakan bahwa karunia itu berakhir. Tetapi kasih itu tidak akan pernah berakhir. Kasih itu akan kekal. Lagi pula kasih adalah sikap respon personal Kristen kepada Allah dengan sesama. Tanpa kasih kita tidak akan bisa bergaul dengan Tuhan. Ingat itu, tanpa kasih. Jadi kalau setinggi apapun jabatanmu, kalau engkau tidak memiliki kasih, maaf, hidupmu kosong. Tidak berarti apa-apa. Itu hanya untukmu saja. Tidak berguna. Oleh karena itu, persembahkan dirimu. Jadilah menjadi orang yang baik. Ingatlah bahwa karunia itu cuma sementara. Mari pergunakan karunia yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Salam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Ajar kami mempergunakan segala karunia yang Tuhan berikan menjadi berkat, menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan kepada orang lain. Supaya Tuhan tidak marah. Sebab itu justru yang diberikan, dianugerahkan Tuhan karunia itu untuk dipakai. Sehingga itu tidak mubazir. Dan Tuhan akan berkenan kepada kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Mari pakai karunia yang Tuhan berikan kepadamu menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.